sanalah kami tahu betapa luar biasanya Engkau. Engkau tidak memberikan kami untuk mengerti Engkau dengan uang, dengan harta benda, sehingga kami bisa datang dekat dengan Tuhan, atau berkat-berkat mujizat sekalipun. Karena kami tahu Tuhan, Engkau memberikan yang lebih dari itu semua. Dan itulah membuka kami bisa melihat dan memiliki kerajaan. Engkau memberikan kami iman, kepercayaan, dan di sanalah Engkau memperbarui kami, mengubahkan hidup kami, dan Roh Tuhan menyegarkan kami, mencelikan kami dari segala perkara yang dahulu tertutup. Di dalam setiap perjalanan kami Tuhan, kami semakin hari semakin mengerti betapa murahnya hati Tuhan, betapa setianya Engkau. Pada waktu kami tidak setia Tuhan, Engkau tetap setia. Pada saat kami kurang memiliki kasih Tuhan, Engkau sumber kasih kami. Dan tiada kesudahan kasih Tuhan melampaui daripada hidup kami dan dosa-dosa kami. Disinilah Tuhan kami mau belajar akan firman-Mu. Dan yang paling luar biasa kami belajar satu sosok manusia, yaitu Engkau sendiri mengirim anak-Mu menjadi manusia. Dan di sanalah kami tahu seharusnya kami harus seperti itu. Tetapi karena dosa kami menjadi kecil di hadapan Tuhan. Kami menjadi kikir, tidak penuh dengan murah hati di hadapan Tuhan. Kami penuh perhitungan, kami penuh dengan penunjukan pada orang lain. Setiap kami mengalami kesalahan, mengalami hal-hal kecelakaan dalam hidup kami selalu mencari-cari jawaban, bahkan menuduh hal-hal yang tidak bisa kami tuduh. Dan akhirnya kami kembali pada Tuhan, karena tidak mungkin kami menuduh Tuhan yang melakukan segala perkara itu untuk kejahatan bagi kami. Kami tidak mungkin Tuhan untuk mendakwa Tuhan, karena kami tahu ujung segala sesuatu yang Kau limpahkan pada kami, peristiwa-peristiwa yang kami alami adalah menyatakan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekali lagi Engkau hibur keluarga Pak Yusuf, dan juga setiap kami Engkau ingatkan ada hal-hal yang akan kami lalui di dalam lembah kekelaman, dalam sukacita, dalam padang belantara rumput yang hijau. Engkau membawa kami dalam semua situasi, dan yang paling luar biasa Tuhan, Engkau menyertai kami. Dan itulah nilai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hati kami. Amin. Setelah mari kita baca sekali lagi di dalam Mazmur. Nanti kita akan menyelidiki firman Tuhan, dan khususnya untuk baptisan yang sudah dijalani pada bulan Desember, dan kemudian persembahan kudus yang pada bulan ini. Kita akan mulai menyambut tahun yang baru dan tahun yang terus disegarkan dan menyegarkan jiwa kita. Saya akan membacakan Mazmur 63 ayat yang keempat yang tadi dibacakan secara bertanggapan. Judulnya adalah satu passion, satu kerinduan, satu kehausan jiwa, dan itu tidak bisa diisi dengan apapun. Dan di sanalah kita tahu betapa luar biasanya Tuhan. Mazmur 63 ayat yang keempat, sebab kasih setia Tuhan lebih baik daripada hidup. Sudah perhatikan baik-baik, sebab kasih setia Tuhan, kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Hidupku akan memegahkan engkau. Dan itulah yang membuat kita selalu tidak mungkin berdiam diri dalam segala perkara kehidupan kami, karena setiap perkara itu membawa kita untuk memuji-muji Tuhan, dan setiap perkara dan segala hal dikatakan akan memenuhi kita dan menyempurnakan kita dengan kesempurnaan dan kepenuhan dari Kristus. Saudara, banyak orang salah mengerti arti kepenuhan, dan di dalam firman Tuhan hanya ada satu kalimat yang mengatakan kita memiliki kepenuhan Kristus, bukan kepenuhan Roh Kudus. Dan tidak ada satu kalimat pun di Alkitab yang mengatakan bahwa kita akan dipenuhi oleh Kristus di dalam segala perkara kehidupan kita. Tetapi Tuhan Yesus serahkan itu kepada Roh Kudus. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kepenuhan daripada hidup orang percaya bukan dikerjakan oleh Roh Kudusnya, tetapi oleh Kristusnya. Saudara, banyak hal yang sedikit-sedikit kalau kita pelajari, saudara, kita campur adukan
oh firman Tuhan kalau ini perannya Roh Kudus, kita jadikan perannya Kristus, peran Kristus jadi perannya Roh Kudus. Soalnya itu campur aduk semua. Jadi akhirnya kita tahu kita tidak menangkap makna sejati dari firman Tuhan. Ya, hari ini kita belajar sesuatu hal yang mungkin bagi kita terlalu biasa. Kenapa? Karena ya kita lihat sehari-hari. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa karena ada hal yang Tuhan tanamkan, ada nilai kekekalan yang waktu kita jalani kita nggak sadar sebenarnya. Dan yang paling luar biasa adalah apa yang menjadi kelakuan kita itu adalah kekejian bagi Tuhan. Waktu kita bermurah hati, waktu kita mengasihi, di dalam tindakan-tindakan rohani itu kita sedang membuat Tuhan sakit hati. Bukan Tuhan senang, tapi menusuk hati Tuhan. Dan bahkan yang paling celaka adalah waktu kita melakukan kegiatan hidup rohani kita membongkar sebenarnya, yaitu siapa sih sebenarnya kita? Siapa sih manusia itu sebenarnya? Nah ini luar biasa sekali itu ya. Nah saudara, kita akan membaca di dalam ada dua perikop yang sama gitu ya. Lukas pasal 6 dan Matius pasal yang kelima. Saya baca dari Matius pasal yang kelima dulu, ayat 45 sampai 48. Nah setelah itu kita baca Lukas ya. Karena Lukas meringkas lebih simpel. Matius pasal 5 ayat yang ke-45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu di surga. Saudara perhatikan, jadi itu perkataan apa? Sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya tentang cintailah musuhmu, tentang bagaimanakah hidup dalam ketaatan Tuhan. Nah itu ada semua di atas gitu ya. Jadi saya ulangi, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, ya, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan bagi orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Nah ini disebut sebagai general love atau general grace, atau boleh dikatakan juga general revelation, yang Tuhan bukakan dan Tuhan berkati manusia yang bukan orang Kristen pun Tuhan berikan hati itu. Jadi orang biasa pun bisa melakukan kasih Allah dalam batas-batas, yaitu yang dikatakan firman Tuhan, dan tidak melampaui daripada yang bisa dilakukan oleh Allah dan hanya bisa dilakukan oleh anak-anak Allah. Mereka bisa menirukan, tapi mereka tidak pernah mendapatkan makna dan hakikatnya. Dan kalau mereka menirukan kasih kita, tidak pada fokus dan tempat ujungnya adalah untuk kemuliaan Tuhan, itu semua perbuatan mereka adalah akan membawa mereka pada penghakiman Tuhan. Ya, ini yang luar biasa. 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Apa balasannya? Sudah perhatian Bapak kalimat ini. Apabila, ini satu kondisi, kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Jadi orang berdosa pun melakukan apa yang seperti kau kasihi pada anakmu, pada istrimu. Pemungut cukai juga sama mengasihi anak istrinya juga. Apa bedanya kita dengan mereka? Sebenarnya ini perhatikan Bapak gini ya. Jadi kita membongkar sebenarnya hati kita sendiri, kita belajar. Jadi jangan menunjuk orang lain dulu gitu ya. Oh ya Pak, ini cocok untuk orang lain. Jangan. Firman Tuhan itu untuk diri kita sendiri. Makanya nggak bisa bertumbuh. Kenapa? Karena pikiran kita itu, wah ini firman cocok untuk orang lain. Jadi orang lain dewasa, kita nggak bisa dewasa. Firman Tuhan itu untuk diri kita. 47. Dan apabila kamu hanya, perhatikan, jadi fokus spesial priority, hanya itu tertuju secara khusus, memberi salam kepada saudara-saudaramu saja. Ini bangsa Israel persis dengan agama-agama lain. Hanya memberi salam kepada kaumnya sendiri, sebangsa, seagamanya dia. Lain gak mau kasih. Kenapa? Dianggap najis. Nah, saudara, perhatikan kalimat ini. Apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang mengenal Allah pun, bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Nah, saudara perhatikan, Yesus membawa bahwa perkara-perkara kehidupan yang dikatakan itu adalah kasih yang luar biasa dari setiap agama-agama itu gak ada keistimewaannya sama sekali. Kenapa? Bahkan penjahat pun melakukan sama seperti kamu. Orang lain pun sama, gak ada kekhususannya.
Tidak ada the finality of Christian ethics atau Christian life. Setelah kita selalu mengatakan, wah, Yesus itu punya finalitas, punya keunikannya, punya kesempurnaannya, tapi kita tidak pernah bahas apa finalitas orang Kristen. Nah, saudara kalau tertarik tulis buku ini. Betul ini saya ngomong. Kita selalu mengatakan sempurna itu Tuhan, bukan saya. Maka kita nggak bisa sempurna-sempurna. Kenapa? Karena memang kita nggak mau sempurna. Jadi kita dibatasi dengan pola berpikir teologi kita sendiri. Teologi apa? Finalitas Kristus untuk Kristus saja, bukan untuk saya. Padahal Tuhan Yesus mengatakan tidak demikian, kamu harus sempurna. Jelas sekali. Saya ini sempurnakan apa? Untuk menyempurnakan kamu. Jadi finalitas Kristus menjadi finalitas seorang Kristen. Nah, ini yang harus dimiliki, eksklusivitas ini. Satu hak, privilege yang Tuhan berikan pada orang percaya. Kenapa orang percaya tidak mau terima? Karena dia melihat dirinya sendiri keterbatasan itu. Dan agama yang mengikat kaki mereka, tradisi, situasi masyarakat, kondisi sosial, itu membuat kaki kita nggak bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jadi kelemahan dan juga keterbatasan dalam hidup kita. 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara perhatikan kalimat ini ya. Kemarin waktu di tempat penghiburan dan juga beberapa tempat saya bicara soal ini, haruslah engkau sempurna. Dalam doa pagi hari Sabtu juga sama. Apa artinya kita diminta untuk sempurna? Jadi apa saya bisa sempurna? Jawabannya pasti bisa. Karena Tuhan mengatakan hendaklah kamu sempurna, karena Bapamu sempurna. Nah, saudara, kalau kita perhatikan baik-baik, karena itu haruslah kamu sempurna. Bahasa Indonesia bagus. Dia kasih istilah haruslah, mau tidak mau. Jadi apakah saya melakukan segala sesuatu bisa dikatakan sempurna? Jawabannya adalah bisa. Nah, saudara perhatikan, jangan salah ngerti. Manusia bisa sempurna, dia menjadi Allah. Bukan itu. Karena waktu setiap kali kita melakukan perbuatan-perbuatan dan juga hasil daripada buah Roh Kudus itu adalah bukan hasil kita, itu adalah hasil Roh Kudus. Kalau Roh Kudus menghasilkan buah, sempurna nggak? Coba, pikir baik. Saya mendapatkan lahir baru, dengan iman yang luar biasa. Dan iman itu harus ada perbuatannya, kata Yakobus. Untuk menunjukkan apa? Sempurnanya iman. Betul kan? Nah, waktu saya berbuat itu, dan saya melakukan kasih dan bermurah hati pada orang, saya tanya sekarang, di mana letak kesempurnaannya? Saya melakukan itu, terus dikatakan, aku senang anakku. Kenapa? Karena engkau memberikan hidupmu padaku. Nah, saudara perhatian baik-baik, waktu Tuhan Yesus memberikan persembahan, waktu Tuhan Yesus memberikan korban persembahan, di sana ada sesuatu yang luar biasa. Kemarin ada beberapa diskusi dari hamba Tuhan dengan saya bukakan hal ini gitu ya, cuma mereka berpikir, coba ingat enggak, ada nggak satu kalimat yang mengatakan Yesus membawa korban binatang ke bait Allah? Nah, kok aku ini ada saja, ngasih orang terus katanya. Enggak, ini saya serius. Ada nggak Tuhan Yesus dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberikan korban bakaran penebusan dosa ke bait Allah? Ada nggak? Kenapa nggak ada? Saya tanya, Pak, rasanya kok kalau hukum taat dia harus lakukan, bahkan dia harus taat, betul. Tapi ada hal-hal yang dia tidak lakukan. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan makna kegenapan hukum Taurat. Kalau dia membawa binatang sebagai binatang menggantikan akan dirinya yang berdosa, saya tanya, Tuhan Yesus berdosa nggak? Tuhan Yesus berdosa nggak? Nggak ada satu dosa pun. Perlu nggak dia bawa binatang terus dikasihkan ke imam? Perlu nggak? Jadi kenapa Tuhan Yesus tidak membawa binatang? Karena dia bawa dirinya loh. Ini bukan binatang, ini saya sendiri. Nanti saya persembahkan hidup saya. Dan dia persembahkan itu bukan di bait Allah, dia persembahkan di bukit Golgota.
Itu maknanya dalam sekali, mulai dari misi, mulai dari penginjilan. Saudara, itu penting sekali. Kita harus mengubah seluruh konsep pemikiran kita. Kita ingin penginjilan itu pusatnya di dalam gereja, padahal tidak demikian. Penginjilan bukan di gereja pusatnya. Penginjilan pusatnya di Golgota. Penginjilan pusatnya dalam Kristus yang mati bagi engkau. Dan itu sudah ditetapkan di mana tempat Golgota itu, di mana tempat persembahan itu. Tuhan mengatakan di dalam hatimu. Jadi bukan lagi di dalam gedung gereja yang seperti itu, tetapi Kristus sekarang lahir dan menempatkan hidupnya dan menjadi raja bagi engkau, bertata. Itu diberikan di dalam hatimu. Jadi waktu Roh Kudus bekerja dalam hati kita dan melakukan dan membuat kita akhirnya mampu mengeluarkan buah. Saya ingin tanya, buah itu cacat ataukah sempurna? Cacat. Kalau kita katakan bahwa kan kita nggak sempurna, Pak, berarti engkau mengatakan apa? Roh Kudus juga nggak bisa sempurnakan kamu, betul kan? Sering teologi yang selama ini saya pelajari satu persatu gitu ya. Waktu kita masuk dalam firman Tuhan, maka saya harapkan kita belajar firman Tuhan. Jangan ke orang dulu, belajar firman Tuhan. Baik-baik minta kuasa Tuhan. Karena setiap manusia, Martin Luther mengatakan, setiap orang yang datang pada Tuhan dengan hati terbuka dan kerendahan hati membaca Alkitab, dia akan dilimpahi berkat dan pengertian yang luar biasa. Dan saya percaya, bukan hanya pendeta, jemaat pun bisa itu. Dan itu tatanan ditentang oleh Martin Luther. Itu jiwa reformasi. Tapi sekarang ini gereja-gereja reformasi itu membuat lagi tembok-tembok itu pun dibuat lagi. Kenapa dibuat lagi? Ya, kalau yang khotbah itu harus, hamba Tuhan harus sekolah seperti ini. Kapan jemaat itu bisa kembali melihat itu? Kita harus mendorong jemaat kita semua di sini. Jangan malu membuka Alkitab. Jangan merasa minder. Wah, saya berdosa, Pak, Alkitab terlalu kudus. Jangan. Itu reformasi sudah menggerakkan kita. Dan saya pertama kali waktu mendengarkan itu saya penuh sukacita. Kenapa? Karena sekarang kita langsung bisa datang pada Tuhan, langsung bisa baca firman Tuhan. Jadi kalau kita pikirkan baik-baik, Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita dan kemudian perbuatan kita yang merupakan kasih, setia, kesabaran, sempurna itu. Karena buah itu sempurna. Saudara perhatikan baik-baik. Kenapa bisa sempurna dikatakan kamu harus sempurna? Kenapa? Waktu kita lakukan, kita tahu bahwa kita penuh dengan kecenderungan hati, kita penuh keegoisan, kita penuh kemuliaan diri. Dan di situ engkau disempurnakan Tuhan. Kenapa? Karena perbuatan itu bukan lahir daripada perbuatanmu, lahir daripada Roh Kudus. Jadi waktu saya berbuat demikian dan hatimu ada yang mencuri kemuliaan Tuhan, perbuatan kita itu sempurna. Yang dari Roh itu. Tetapi kecenderungan hati saya yang menumpangi perbuatan Roh Kudus itu, yang melalui diri kita, menjadikan kita sadar diri, menjadikan kita rendah diri dan rendah hati. Nah, itu baru keluar. Waktu kita melakukan perbuatan-perbuatan tanda petik hasil daripada keselamatan dan Roh Kudus atau kekudusan hidup kita jalankan, kita tahu, aduh saya salah ya. Kenapa saya salah? Aduh, saya mencuri kemuliaan Tuhan di sini. Dan waktu saya tahu bahwa harusnya Tuhan dimuliakan, kenapa akhirnya ke saya? Nah, waktu kita sadar itu, nah saudara, engkau jadi rendah hati. Bisa ngerti ini? Jadi kembali lagi, aduh perbuatan ini bukan untuk saya sebenarnya. Perbuatan ini adalah untuk nama Tuhan. Dan disitulah engkau akan sempurna hidup. Saudara, sempurna itu bukan berarti berakhir. Sekali lagi, banyak orang salah mengerti arti kata sempurna. Sempurna itu hanya milik Tuhan dan berhenti di sana. Tidak. Sempurna itu artinya bahwa apa yang kita miliki itu terus sudah lengkap dan mengikuti kehendak Allah. Kalau kita mengikuti kehendak Allah, engkau sempurna. Mau tidak mau mengatakan jangan dulu, tunggu Tuhan. Tuhan katakan, aku ambil. Dan hari ini aku katakan pada keluarga Pak Yusuf, sempurnalah hidup hambanya. Ibu Yuni atau Yuni datang padaku, engkau hambaku yang setia. Saya tanya, bagi kita yang di sini, aduh Tuhan kalau bisa jangan. Itu kenapa? Karena tidak sempurnanya kita. Nah, hari ini kita menghadapi kesempurnaan rancangan Tuhan. Waktu Tuhan ambil, saya tanya, kita ikut dia atau enggak? Mau tidak mau, engkau rela tidak rela, akhirnya
membawa pada kerendahan hati. Disitulah Tuhan sempurna dalam hidup kita. Dan disitulah kita disempurnakan oleh Tuhan. Jadi ini adalah satu kuasa yang luar biasa. Nah, kita baca di dalam Lukas, ya, supaya kita lebih lengkap sedikit, karena saya lihat di Lukas begitu ringkas, tetapi juga begitu dalam sekali. Di dalam Lukas, saudara perhatikan, Lukas pasal 6 ayat 36 khususnya tentang kesempurnaan itu, ya. Dari ayat 27 sampai 36, 37 sampai 42. Nah, itu tentang penghakiman, ya. Perhatikan baik-baik. Ini semua ayat berkaitan luar biasa. Saya akan bacakan ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Kalimat ini persis cuma diganti. Apa yang diganti murah hati itu? Ganti apa? Sempurna. Betul ya? Persis kalimat ini. Tapi Lukas melihatnya sangat tajam sekali. Karena Matius melihat pada kesempurnaan secara keyahudian, tapi Lukas melihat secara kemanusiaan secara umum. Bagaimana orang percaya itu membawa kesempurnaan Allah, dan di mana kesempurnaan Allah itu bisa langsung dilihat oleh dunia ini, yaitu di mana? Kemurahan hati orang percaya. Luar biasa. Jadi paralel ayat ini, mengapa Lukas menggantikan sempurna itu dengan murah hati, saya nggak tahu. Secara persisnya nggak tahu. Tapi saya percaya bahwa Lukas melihat kepada kita, gitu, melihat pada manusia pada umumnya dan kondisi yang ada pada saat itu, bahwa firman yang dikatakan bahwa Bapa itu sempurna itu dibawa oleh Lukas dan dinyatakan dalam realita kehidupan yang nyata, diwujudkan dan dituliskan di sini. Hendaklah kamu murah hati, dikatakan sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, saudara, perikop itu tentang apa? Coba, temanya tentang apa? Kasihlah musuhmu. Nah, saya coba kita perhatikan lagi, ya. Di dalam warta itu saya katakan bagaimana Allah menghargai hidup manusia. Allah tidak pernah menghargai kita dengan emas. Allah tidak pernah menghargai kita dengan perak, dengan apa yang ada di dunia ini. Tidak pernah. Allah hanya menghargai manusia dengan satu penghargaan yang jauh melampaui daripada isi dunia. Dan Allah menghargai kita dengan darah anaknya. Saudara perhatikan. Jadi jangan pernah engkau jual hidupmu, atau jual akan kekudusanmu, jual akan kebenaran dan keadilanmu, atau menjual imanmu, atau menggadaikan imanmu dengan satu, saudara, uang, kegantengan, kedudukan, kasihnya orang-orang sekeliling kita yang menjebak kita meninggalkan iman kita. Kita tahu ada sekarang ini tokoh dari DPR meninggal dunia, bintang film juga, yang meninggalkan Tuhan, ya kan, istrinya, dan kemudian masuk dalam hidup seperti itu. Saudara, saya tidak mengurus soal hidup mereka, tetapi perhatikan baik-baik. Dan waktu di dalam rancangan-rancangan Tuhan, dan waktu mereka masuk dalam hidup yang sungguh-sungguh, mereka harus mengerti apa sih artinya makna hidup yang sesungguhnya. Mereka tidak pernah menemukan ini. Mereka berderma, mereka punya yaitu cakat, mereka semua punya semua itu. Mereka tidak pernah masuk ke dalam inti hidup Tuhan yang sempurna. Mereka tidak bisa melakukan ini. Mereka melakukan itu semua untuk siapa? Seperti pemungut cukai dan orang lain yang mengasihi pada orang yang dia kasih, dan tidak pernah kasih itu melimpah pada dunia yang tanpa batas. Saudara, kita bisa diselamatkan oleh Tuhan bukan karena jasa kita, bukan karena kebaikan kita, tapi karena kemurahan Allah. Tidak ada perhitungan apapun yang Tuhan layak melihat. Oh, ada satu titik yang layak yang Tuhan lihat, oh kamu perlu diselamatkan. Kenapa kamu baik? Gak ada. Dan waktu kita bermurah hati pada orang lain, saya ingin tanya, waktu kita bermurah hati pada orang lain, apa yang pertama kali tujuan dan motivasimu bermurah hati? Saudara, kita jadi jujur, kita sama seperti orang-orang Farisi. Kita sama dengan mereka, nggak ada bedanya. Nah, kenapa murah hati itu selalu dikaitkan dengan cinta kasih Allah, atau musuh yang harus dikasih, dan di dalam penghakiman. Ini masuk ayat yang 37 sampai 42 tentang penghakiman.
Saudara perhatikan baik-baik. Penghakiman di sini bukan pengadilan seperti itu, bukan. Tetapi ada sesuatu yang kita hitung. Krido itu artinya apa? Menimbang, mempertimbangkan, dan melihat kiri kanannya sebanding atau tidak. Itu arti kata itu. Dan waktu kita memberikan belas kasihan kita selalu bertanya, kenapa waktu kamu susah, saya tolong kamu, tapi waktu saya susah, kenapa kamu gak tolong saya? Betul? Caranya itu bukan murah hati dari Tuhan. Itu adalah murah hati secara bisnis, perhitungan secara bisnis. Nah, pada saat titik yang seperti itu, waktu kita bermurah hati, sepanjang jalan hidupmu begitu murah hatimu tidak mendapatkan penghakiman atau reward atau imbalan dari orang yang kita kasih, dan engkau marah, saya katakan engkau menyatakan pada dirimu sendiri bahwa Tuhan tidak ada dalam hati. Setelah kita belajar the character of Christ yang sulit sekali tetapi sangat mudah kalau kita tahu dan memberkati kita dengan luar biasa. Saya sudah melihat hatinya para anak-anak Tuhan, mulai dari para pemimpin gereja semuanya. Saya jarang sekali melihat seorang punya hati yang murah hati luar biasa, jarang sekali. Tetapi kalau dia sampai bisa melakukan itu, dia memberkati orang-orang di sekelilingnya, dan orang di sekelilingnya pasti akan mengerti dan mengenal dia. Kenapa? Karena kemurahannya itu luar biasa, gak terbatas. Dan bahkan saya seringkali memuji orang-orang bermurah hati. Ada orang dalam kesengsaraan saya di hari itu. Kenapa? Saya ingin melihat hatinya para pemimpin Tuhan kita.